Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumiddin, amma ba'du. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayangnya, dengan rahmat, taufik dan hidayahnya, kita kembali dibimbingnya untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan tak lupa kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita sampaikan, marilah kita bacakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa lakum bid daraini amin. Halaman 277. Pasal yang ketiga pada menyatakan kaifiyat zikir atau tata cara berzikir lah. Kemarin setelah kita membicarakan adabnya, adab sebelum berzikir, adab di saat berzikir, adab sesudah berzikir. Nah, kita masuk kepada perkara yang ketiga, yaitu perkara bagaimana cara berzikir yang disuruhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan gerak-gerak seseorang lah. Kaifiyat atau cara zikir itu atas beberapa bahagian, tetapi saya sebutkan di dalam kitab ini 3 kaifiyat, yaitu yang disebutkan oleh Syekhuna wa Ustadzuna Al-Afkham Malazuna Al-Arif Billah Syekh Saman Al-Madani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang bernama An-Nafahatul Ilahiyah, dalam kitab Nafahatul Ilahiyah. Kaifiyat yang pertama, tata cara berzikir, bahwa duduk ia menghadap kiblat seperti duduk di dalam sembahyang dan menaikkan ia akan lapas la ilaha, itu dari atas pusarnya diniatkan dalam hati la ilaha illallah itu menafikan atau menghilangkan barang yang lain daripada Allah di dalam hatinya. Artinya di saat la ilaha, 5 panca indera kita itu jangan berpikiran ke lain. Telinga kita tidak usah mendengarkan yang lain, kita fokus kepada apa yang kita baca di saat la ilaha itu, dan diniatkan dengan illallah, menyampaikan akan dia kepada hatinya, yaitu kepada hati sanubari, padahal memalukan kepalanya kepada pihak kiri la ilaha illallah, serta dihadirkan akan maknanya itu di dalamnya. Ini yang secara umum lah, secara umum caranya seperti itu. Jadi mulai bawah inilah, ini mulai bawah. La ilaha illallah. Mulai bawah pusar, naikkan ke atas. Ada tarekat-tarekat yang lain telah yang mengajarkan. Kalau Rasulullah SAW di saat mengajarkan kepada Sayyidina Ali, inilah, wahai Ali, pejamkan mata kamu, dengarkan aku membaca 3 kali. Baru setelah itu
kamu buka mata, kamu pejamkan mata, baru kamu berzikir. Itu ada sudah sanadnya, kita bagi dahulu, itulah sanad cara membaca zikir la ilaha illallah. Jadi Rasulullah SAW itu memulai la ini di depan sini, la tidak ada, ilaha tiada Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, Allahnya ini dipalukan di sini atau diturunkan ke sini. La ilaha illallah, ke bawah sini. Ini cara Rasulullah SAW mengajarkan kepada Sayyidina Ali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi bergerak juga. Nah, itu sudah dahulu sanadnya sama-sama kita bagi, inilah. Jadi ada yang mengatakan bagaimana dengan zikir orang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apakah itu dibolehkan, apakah diharamkan, apakah disunatkan? Itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Karena tidak semua orang itulah bisa khusyuk dengan berdiam. Tidak semua orang khusyuk berzikir itu dengan berdiam. Terkadang dengan mengikuti nada la ilaha illallah itu tidak terasa badan mereka pun ikut berzikir. Jadi kata Fudail bin Iyad, karena ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata Fudail bin Iyad, ini hidup di zaman tabi'in lah Fudail bin Iyad ini kalau tidak khilaf. Mereka itu berzikir itu seakan-akan seperti pohon yang ditiup oleh angin. Jadi begini, la ilaha illallah, bergoyang seperti ke depan ke belakang. Nah, ada yang seperti itu. Sahabat dulu, sahabat Rasulullah. Jadi kalau ada yang mengatakan zikir mana itu bergerak begitu, sahabat Rasulullah itu dahulunya seperti itu pula. Cuma kalau di zaman sekarang inilah tarekat yang muktabarah itu macam-macam cara mereka berzikir. Gerak-geraknya beda-beda lagi, tergantung daripada kualitas jiwa masing-masing. Contoh Imam Junaid Al-Baghdadi sebagai kutubut tasawuf, kutubnya di dalam bidang ilmu tasawuf, beliau pernah membawa murid-murid beliau berzikir la ilaha illallah di bawah bukit. 70 murid Imam Junaid Al-Baghdadi itu dibawa ke daerah bukit. Disuruh oleh Imam Junaid Al-Baghdadi murid-muridnya tadi untuk berzikir la ilaha illallah. Jadi di saat mereka panak, di saat mereka hati mereka, 5 panca indera mereka khusyuk dengan bacaan mereka, lalu tidak sadar ada yang melompat ke sana kemari di saat berzikir tadi. Ada yang salto ke belakang, ada yang sambil tiarap, tengkurap, ada yang sambil loncat-loncat, macam-macam tingkah laku murid Imam Junaid Al-Baghdadi. Lalu ditanyakan, wahai Imam Junaid, kenapa murid-murid sampean seperti orang gila? Kenapa murid-murid sampean seperti orang gila? Jadi kata beliau, begitulah orang yang lupa dengan dunia, ingat dengan Allah, apapun keadaan di samping itu lupa sudah. Itu betul-betul tenggelam zikirnya lah. Memang kita berzikir lah. Berzikir ini ada yang sekadar di mulut, tidak sampai ke hati. Ada yang sampai sir, sampai kepada rahasia. Ada yang sampai betul-betul hilang, tidak ada lagi dirinya. Masing-masing tingkatannya. Masing-masing tingkatannya. Jadi jangan bingung lah, zikir-zikir hal yang demikian, jangan bingung. Yang bergerak bagaimana? Apa dalilnya? Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, banyak-banyaklah berzikir sekalipun kamu disebut orang gila, kata Rasulullah. Itu berarti tingkah laku orang gila itu adalah seperti dengan sifat-sifat manusia biasa, tidak ada. Ada yang mikir berzikir mereka, biarnya dikatakan orang gila, tapi ini orang yang sudah sampai makomnya.
Nah, Qulu la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah kata Rasulullah, sekalipun kamu dibilang orang gila. Berarti tingkah laku orang gila itu tidak bisa disalahkan. Orang yang gila dengan zikrullah, orang yang karam, tenggelam dengan zikrullah, itu tidak bisa disalahkan tingkah laku mereka. Karena Rasulullah SAW sendiri, sekalipun kamu disebut orang gila. Tahu kan orang gila tingkah lakunya bagaimana? Nah, kalau kita paham hadis di sini, katakanlah la ilaha illallah sekalipun, artinya teruskan aja. Arti sekalipun itu kan artinya teruskan saja. Sekalipun kalian disebut orang gila. Tapi ini perlu bimbingan guru mursyid. Kadang tidak semua orang yang berzikir itu tidak diganggu dengan jin Islam. Nah, seperti cerita kita kemarin itulah. Itu perlu bimbingan. Karena zikrullah itu adalah makanan roh kita, jiwa kita, otomatis ada takarannya. Kita sakit, nah tubuh kita ini sakit kepala, kita obati, ada dosis-dosis tertentu. 50 miligram misalnya 3 kali sehari. Nah sama aja Pak, sama. Setiap jiwa seseorang ada yang banyak dunianya di hatinya, itulah itu banyak disuruh gurunya tambah lagi zikir kamu sekian ribu. Ada yang orang itu sudah miskin lah, tidak terlalu banyak memikirkan dunia, lalu zikirnya sedikit. Tergantung daripada penyakit hati masing-masing. Nah, itu siapa yang bisa meneliti? Itu guru mursyid kita. Kalau penyakit zahir kita itu ada dokter spesialisnya. Nah, dokter spesialis hati kita yaitu guru mursyid kita yang membimbing dengan dosis-dosis tertentu. Apabila ada efek samping, maka diberhentikannya berzikir tadi. Jadi yang pertama tadi kata Imam Ghazali, caranya mulai pusar la ilaha illallah. Ada lagi depan sini la ilaha illallah. Yang penting pukulkan ke sini malah. Pukulkan di sini. Dipukul yang hati di sini. Nah, kan di bawah daripada susuk kita 2 jari ini lah, 2 jari kita yang sebelah kiri ini ada latifah qalbi namanya. Latifah itu artinya lubang kecil, lubang yang lembut pala. Di anggota tubuh kita ini pala, ini terdapat 7 latifah. Istilah kita itulah ada lubang yang terkecil yang bisa dimasuki oleh setan membisiki diri kita. Kenapa kita banyak was-was dalam beribadah? Dikarenakan di 7 anggota tujuh latifah di tubuh kita ini ada. Latifah itu artinya bahasa lembutnya lah. Lembut artinya lubang kecil yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata kita. Posisinya ada di atas sini, di bawah sini, di atas sini, bawah sini, di tengah-tengah sini, di sini, dan seluruh tubuh. Nah, masing-masing kita ini memiliki kewajiban untuk membuangi apa-apa yang kotor di dalam latifah tadi. Ada latifah qalbi, ada latifah sirri, ada latifah akhfa, ada latifah khafi, ada latifah natiqah, ada latifah rabbaniyah, macam-macam jumlahnya 7. Nah, semua lubang-lubang terkecil itu di anggota tubuh kita itu semuanya ditempati oleh namanya setan. Maka apabila kita berzikir ingin membuangi setan yang ada di antara yang 7 ini atau ketujuh-tujuhnya, maka kita akan mengalami 7 perjalanan. Yang pertama nanti di saat kita karam atau tenggelam di saat berzikir, nanti kita akan melihat warna-warni. Ada warna pertama warna hitam, ada yang kedua warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Nanti terakhirnya ada yang sama sekali
berwarna tapi tidak seperti ada warna. Jadi ketujuh warna tadi itu harus hilang. Jadi tanda kita tuh sudah membersihkan salah satu di antara lubang yang 7 itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lubang di tubuh kita. Satu lubang apabila kita berhasil membersihkan daripada syaitan, maka akan terlihat warnanya. Nanti ada awal pertama itu warna hitam. Di saat kita tenggelam itu pula melihat warna hitam. Tenggelam yang kedua melihat warna merah. Tenggelam yang ketiga warna kuning, warna hijau, macam-macam. Sampai warna ungu ada juga. Nanti bila sudah terakhir sama sekali lah, itu kita tidak melihat warna. Kosong sekalin alam ini kita lihat. Nah, di sana baru kita mendapatkan yang namanya rahasia ketuhanan. Itu perjalanan berjalan hal-hal yang di tempat yang gelap tanpa ada seorang pembimbing yang membawa lentera, kita tidak bisa. Nah, jadi perlu kita ada seorang guru mursyid yang membimbing kita. Itulah, guru, saya melihat warna ini, melihat warna itu. Kalau gurunya pernah menjalani, paham, oh kamu nak di sini, baru menghilangkan sifat ujub kamu. Nah, 7 lubang tadi itu pala, itu ada 7 sifat tercela diri kita. Di 7 lubang itu ada 7 sifat tercela diri kita. Ada riya, ada ujub, sombong, kikir. Itu 7. Dan semua di sana berletak setan. Jadi bila bersih yang pertama, nanti kita melihat warna hitam. Artinya sifat sombong kita sudah mulai dibuangi Allah Ta'ala. Nanti berwarna merah, ujub kita dibuangi Allah Ta'ala, sampai seterusnya. Banyaklah perjalanan, banyak Pak. Nah, oleh karena demikian inilah ilmu-ilmu yang seperti ini inilah tidak bisa dibicarakan di tengah umum seperti ini. Ada yang mengantuk, bangun mendengar bahwasanya perjalanan itu ada warna hitam, ada warna merah, warna kuning, warna hijau. Salah memaham. Ini ada pelajaran-pelajaran yang khusus yang seperti ini, tidak bisa di tempat umum, tidak bisa. Nanti ada yang salah memaham lalu bilang kafir, sesat, macam-macam. Man lam yadzuq la yadri. Barang siapa tidak pernah merasakan, dia tidak akan tahu. Yalah. Bila tidak pernah merasakan, tidak akan pernah tahu. Apa tujuan kita berzikir demikian pala? Membuang semua sifat-sifat tercela di dalam tubuh kita, supaya kita ini hadir di dalam hadrat Allah Subhanahu wa taala. Karena almarhum Guru Sakumpul Martapura dahulu pernah menceritakan di pengajian beliau, yang namanya junub atau berhadas besar itu ada 2 pemahaman. Cuman kita perlu solusinya lah. Kalau sekedar pemahaman saja solusinya tidak bisa. Ini bukan guru mursyid namanya. Jadi kita memiliki seorang guru yang mursyid dulu pernah belajar waktu saya di Berau. Nah, junub di dalam ilmu syariat artinya kita keluar air mani, itulah itu junub. Wajiblah mandi, wajib mandi. Orang yang junub itu dilarang masuk masjid, itulah. Nah, sedangkan masjid itu adalah rumah Allah. Ini secara fikih. Adapun secara makrifat, nah, junub itu adalah orang yang lalai daripada Allah. Orang yang lalai itu junub namanya. Nah, orang yang junub atau lalai daripada Allah Ta'ala itu tidak boleh masuk masjid. Masjid segi fikih, tapi masjid segi ilmu makrifat atau ilmu tauhid itu adalah yang namanya hadrat Allah Ta'ala. Yang namanya rumah berarti kita akan merasakan, aduh enaknya rumah kamu ya. Nah, kita enaknya rumah kamu ini. Nah, sama kita kalau ingin merasa hadir Allah Ta'ala dalam keseharian kita, itu kita harus masuk ke hadirat Allah. Nah, sama halnya. Nah, oleh karena demikian junub pada syariat kita mandi mulai mengguyurkan isolul ma'i
ila jami'il badan, bahasa fikihnya menyampaikan air kepada seluruh badan. Habis cerita itu junub pada segi syariat. Nah, lalu guru saya dulu pernah menjelaskan kalau junub secara ma'rifat artinya kita lalai kepada Allah Ta'ala, itu junub secara ma'rifat. Cara mandi junubnya yaitu merasakan air mengalir, bukan sekadar siram. Coba kita pelanlah. Mandi junub secara umum di dalam ilmu ma'rifat atau ilmu tauhid itu merasakan air itu mengalir, bukan sekadar siram, dirasakan sampai ke kaki kita. Karena yang namanya rasa itu tidak pernah berdusta, ya kah? Kita lapar, bisa kita mendustakan diri kita lapar? Tidak bisa, Pak. Yang bisa berdusta itu adalah hawa nafsu kita. Kita jelas-jelas kenyang, saudara, kenyang. Rasa kenyang kita itu merasa. Kita bisa mengetahui dengan rasa di dalam diri kita. Kita ini kenyang kan, merasakan arti kenyang itu begini rasanya. Lalu tetap juga kita kehendaki untuk makan, berarti kita mengerjakan hawa nafsu. Kalau seseorang mengerjakan yang namanya rasa, itu tidak tertipu daya dengan yang namanya nafsu. Saya ulang. Orang yang mengerjakan sesuatu rasa itu tidak dikatakan mengerjakan hawa nafsu. Contoh, kita ini betul-betul kenyang sudah, kita merasakan diri kita ini kenyang. Bisalah kita mendustai diri kita kenyang? Tidak bisa, Pak. Yang bisa mengetahui sampean kenyang adalah sampean sendiri. Rasa kenyang itu Rasa kenyang itu, Pak, mengetahui kita mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Itu artinya meliputi. Wallahu bikulli syai'im muhit. Allah Ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Itu maksudnya rasa. Rasa itu tidak bisa didustai. Kita misalnya di saat senang, saat senang. Ini kan rasa senang. Sampai paham arti rasa senang? Gembira. Gembira itu mulai ujung kepala sampai ujung kaki. Contoh, kita di saat gembira luar biasa, rasa senang luar biasa. Pak, kata anak kita, tuh Pak yang ngambil uang sampean kemarin 50.000. Biarkan aja, aku lagi senang, nak. Diperhatikannya lah. Panca indera ini yang melihat, ini kemarin ngambil uang kok, tidak diperhatikannya lagi, Pak. 5 panca indera kita ini terkondusif, bahasa sekarang Pak, terkondusif satu arah. Pak, sampean dicaci maki orang, dibilangnya sampean bodoh, bungul, bahasa Banjarnya. Enggak apa-apa, nak, Bapak lagi gembira. Ayo. Kalau di saat kita tidak pernah ada rasa, diomongi orang begini marah kita, dipuji orang senang kita, berarti 2. Sedangkan rasa itu cuma 1. Paham gak? Nah, itu namanya rasa tadi. Nah, sama orang yang hadrat Allah Ta'ala itu merasa, Pak, merasa hadir Allah Ta'ala, bukan dihayal-hayal. Allah Ta'ala ada di samping sini, Allah. Tidak ada. Yang namanya rasa, percontohannya kita makan, kita kenyang, tidak kita hiraukan lagi, padahal ini makanan yang paling kita sukai, ini padahal minuman yang paling kita senangi. Tidak terperhatikan lagi, baik mata, ini tidak memperhatikan lagi mata. Padahal tugas mata inilah melihat yang sesuatu yang tidak bagus, tidak senang. Melihat yang bagus, senang. 5 panca indera kita ini apabila masih menempel di akal nafsu kita, itu selalu mengarah kepada 2. Mata kita bila baik senang, bila tidak baik tidak senang. Telinga kita mendengar yang baik senang, mendengar yang tidak baik tidak senang. Selalu 2. Sedangkan sifat Allah esa. Nah, bagaimana kita mau mengenal Allah Ta'ala sedangkan kita bercabang begini? 5 panca indera kita ini bercabang begini. Mata, telinga, hidung, pengrasa kita, peraba kita, semuanya serba 2.
Lalu oleh karena serba dua, tugas kita sekarang menjadikan satu. Caranya bagaimana? Yaitu rasa tadi. Itulah orang-orang berzikir itu untuk menimbulkan rasa. Lalu tidak terperhatikan lagi yang di samping, baik segi pendengaran kita tidak terpengaruh, baik segi penglihat seperti ini kita tidak terpengaruh. Rasa. Nah, jadi sama tadilah orang yang junub di dalam ilmu tauhid adalah orang yang lalai dengan Allah. Orang yang lalai dengan Allah, orang itu banyak mengeluh. Kenapa mengeluh? Baik senang, tidak baik tidak senang, berarti dua, berarti orang itu lalai dengan Allah. Sedangkan baik dan buruk datang daripada Allah. Aku kata Allah Ta'ala yang menjadikan kebaikan, aku yang menjadikan kejahatan. Kenapa kamu pandang dua? Ini datang dari aku juga. Nah, aku ini kekasihmu, wahai jiwa-jiwa manusia, wahai jiwa orang bilang, aku ini kekasihmu, aku yang memberi baik, aku yang memberi yang tidak baik, kata Allah. Kenapa kamu mandang lain? Bila baik senang kepadaku, bila tidak baik kamu mandang kepada makhluk. Makhluk itu pun kalau tidak perbuatanku tidak bisa. Nah, lalu kita dijuruskan untuk satu daripada rasa. Jadi di saat kita mandi junub, lah kata guru saya, rasakan air tadi mengalir. Ini untuk latihan supaya kita jangan tertipu daya yang namanya keinginan atau hawa nafsu. Kita berpegang kepada inilah arahan daripada rasa, karena rasa itu tidak bisa dipengaruhi oleh 5 panca indera. Kita sedihnya luar biasa diputusi pacar misalnya. Nah, rasa sedih ini satu nih lah, rasa sedih itu satu Pak, cuma meliputi seluruh tubuh. Pak sampai dikasih orang 2 juta, aku tidak perhatikan, aku ini lagi sedih. Ada tak perhatikan? Melihat uang yang begitu disenanginya dahulunya tidak terperhatikannya lagi. Pak sampein dipuji-puji orang begini, aku tidak tahu, aku lagi sedih. Rasa sedih. Bisalah. Jadi rasa itu tidak bisa ditipu daya. Tidak bisa ditipu daya. Nah, itu perjalanan pertama kalau orang belajar tauhid itu jalanan pertama seperti itu. Melatih rasa. Supaya apa? Supaya kita jangan ditunggangin rasanya, rasa keinginan yang ada dalam diri kita. Kalau kita inilah sama, kalau kita ini merasa cukup dengan dunia kita sekarang inilah, kita cukup makan 2 kali sehari, memang rezeki kita segitu, kita merasa cukup, rasa cukup, maka kita tidak akan terlalu mencari yang namanya hal-hal dunia terlalu mewah, tidak ada lagi. Berarti kita tidak tertipu. Jadi melatih rasa gembira dengan takdir Allah, apa pun yang terjadi selalu tersenyum. Nah, itu maksudnya melatih rasa juga. Nah, cuma hal yang demikian ini pala tidak bisa kita mencapai yang seperti ini tanpa gurungan seorang guru mursyid, tidak bisa. Jadi 7 latifah, 7 lubang, tempat bersemayamnya sifat-sifat buruk kita, tempat bersemayamnya iblis yang ada dalam tubuh kita, itu perlu dibuangi dengan zikir yang bergerak tadi. Makanya ada yang berzikir begini pala, mulai bawah ke atas, ke kanan, ke kiri. Ini meliputi daripada 7 latifah. Di sini 4, nah 1, 2, 3, 4, 5 di tengah, 6 di sini, 7 seluruh tubuh. Nah, sehingga zikir mereka itu untuk membuangi mengikis sifat-sifat buruk di dalam diri kita, setan-setan yang ada di dalam lubang-lubang latifah tadi itu, dengan cara berzikir. Mulai bawah, la ilaha illallah, bawah sini kena semua, ke atas sini ada juga latifahnya, di sebelah sini ada juga, lalu pukulkan ke sini. Di dalam tarekat Naqsabandiyah itu dulu guru kita yang bernama Ustadz Bukhlis, pada waktu di pesantren itu beliau mengajarkan tarekat Naqsabandiyah. Cuma murid-murid terpilih aja dipilih beliau dulu. Orang-orangnya aja yang ikut belajar tarekat Naqsabandiyah. Jadi kitab yang diajarkan beliau itu yang pertama kitab Tabatul Kubra, dan yang kedua Tanwirul Qulub. Itu khusus tarekat Naqsabandiyah. Jadi dalam tarekat Naqsabandiyah itu adalah amalan-amalan mereka
Itu cara berzikir mereka tuh lain daripada yang lain. Kalau kita duduk tahiyat akhir begini ke sebelah kanan inilah nih, ini mereka beda lagi ke sebelah kiri sini. Nah, mereka tahiyatnya begini, lebih condong ke sini supaya kita mengarahkan, memukul penyakit-penyakit hati kita di sini. Cara berzikir mereka ada teknik mereka begini, bemiring begini lah. Nah, tarekat Naqsabandiyah. Itu macam-macam zikirnya, Pak, macam-macam. Istighfar itu 25 kali dulu sebelum berzikir, baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian membaca doa ya mufatihal abwab wa ya musabbibal asbab, wahai yang membuka daripada semua pintu, wahai orang yang menjadikan sebab akan segala sebab, ya muqallibal qulub, wahai orang yang membulak-balik hatikan hati, wal absari, dan mata, wa ya dalilal mustakhirin. Nah, itu bacaan mereka. Lalu mereka itu berzikir, palah berzikir. Berzikirnya tuh baca Fatihah 7 kali. Kemudian sholawat 100 kali. Surah Alam Nasrah atau surah Al-Insyirah itu 79 kali. Kemudian surah Al-Ikhlas 1001 kali, 1001. Kemudian baca Fatihah 7 kali, kemudian membaca sholawat 100 kali. Lalu membaca doa. Nah, itu amalan mereka setiap hari. Lalu dulu kita pernah dulu mengambil tarekat Tijani, karena bapak saya dulu bertarekat Tijani. Itu di Anjir kilo 13 di tempat guru Abdurrahman. Jadi guru bapak saya itu umurnya lebih muda daripada bapak saya dahulu. Jadi kita sampai ngambil tarekat Tijani sama beliau dahulu, bapak saya mengambil tarekat Tijani sama beliau. Nah, padahal lah guru Abdurrahman ini pimpinan tarekat Tijani di Anjir, di Banjarmasin, daerah Banjarmasin lah, kilo 13. Bapak beliau itu bertarekat Naqsabandiyah. Ternyata anaknya tarekat Tijani, jadi masing-masing. Jadi tarekat Tijani itu balah itu amalannya pagi dengan sore. Nanti malam ada lagi bacaannya. Nanti setiap hari Jumat habis sholat asar itu khusus zikir la ilaha illallah 70.000. Jadi banyak pengalaman-pengalaman orang yang bertarekat Tijani itulah, selama mereka itu masih mengamalkan tarekat-tarekat, amal zikir-zikir tadilah, cara-cara membersihkan 7 latifah tadi itu, ada yang orang tua kerjaannya cuma memancing. Ini cerita guru Abdurrahman, guru daripada bapak saya dahulu. Orang tuh memancing aja nak, kata beliau. Sholat 5 waktu itu aja mancing kerjaannya, sholat 5 waktu memancing, tapi amaliyahnya pagi setelah sholat subuh dan sesudah sholat asar dibaca beliau. Ternyata di waktu meninggal dunia, kata beliau inilah, karena dianggap orang awam biasa, waktu digali tanah itu tadi sudah tercium bau harum yang luar biasa. Padahal bukan ulama, bukan orang alim, tapi amaliyah zikir beliau ini selalu istiqomah. Nah, sholawat patih inilah yang sempurna, sholat patih itulah. Kalau yang secara umum orang ketahui itu kan bacaan sholat patih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sampai di situ. Nah, jadi kata guru Abdurrahman dahulu ada lagi namanya doa patih. Padahal ini puncaknya di sini.
Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wa taysir wa tughliqu anna biha abwabasy syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyya wa nasira anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu dibaca 50 kali setelah salat Isya. Jadi sempat dulu saya ngambil ijazah tarekat Tijani karena bapak saya dulu tarekat Tijani. Kalau ikut tarekat Tijani itu balah, kalau sudah kita mengamalkan lalu tertinggal itu wajib dikodok. Bila tidak dikodok terputus baiat kita sama guru kita tadi. Nah sama halnya orang-orang belajar kepada guru-guru mursyid, bila gurunya mengatakan ini amalkan ternyata tidak diamalkan, itu sudah terputus kalau dia sedang berbaiat. Makanya hati-hati orang-orang yang sudah dibaiat tuh hati-hati dengan gurunya. Orang yang belum dibaiat itu bersyukur dahulunya. Siapa tahu kita dilihat oleh guru kita ini orang yang belum istiqomah. Belum istiqomah. Ada lagi tarekat Samaniyah yang bacaannya kan ho adalah la ilaha illallahnya ini dibacanya dulu pala astagfirullahaladzim, astagfirullah innallaha ghafurur rahim, astagfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim. Itu 70 kali dulu astagfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim, astagfirullah innallaha ghafurur rahim. Baru la ilaha illallah itu 166. Baru Allah itu 30 kali. Kemudian ho itu 77. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wasallam itu 70 kali. Nah, baru baca Fatihah. Baru membaca inna a'tainakal kautsar 100 kali. Baru baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasul la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin 100 kali. Baru baca salawat ummi 100 kali. Baru amalan terakhirnya pada waktu selesai sholat subuh baca 4 kali Allahumma gfir li ummati Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma astur ummata Muhammad, Allahumma jubur ummata Muhammad. Itu menurut di dalam tarekat Samaniyah, barang siapa yang mengamalkan itu akan digolongkan daripada golongan wali kutub. Ini masing-masing adalah masing-masing. Cuma kesimpulannya adalah kita ambil kesimpulannya. Di dalam kitab Abdalus Sholawat halaman 545 itu ada sholawat adalah yang dikatakan oleh Syekh Saman Al-Madani, idza sholaita 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam lahid ayyusalliyan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu bersalawat kepada Rasulullah, kata Syekh Saman Al-Madani, lahiz, tiliklah di dalam hati kamu, rasakan yang di dalam hati kamu, ayyusalliyan nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang bersalawat itu Rasulullah bukan kita. Nah, itu tarekat Syekh Saman seperti itu. Idza sholaita 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam lahiz ayyusalliyan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di Madinah, lahiz, periksalah, telitilah dalam hati kamu yang bersalawat itu Rasulullah bukan kita. Karena beliau yang mengajarkan kita salawat. Jadi kesimpulannya pelajaran-pelajaran seperti ini setiap wali-wali lah, mulai di zaman Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah itu semuanya mengarang yang namanya sholawat. Wali kutub apa pun itu pasti mengarang sholawat. Syekh Abdul Qadir Jilani itu mengarang sholawat, Syekh Saman Al-Madani mengarang sholawat, Ibnu Abbas mengarang sholawat dan lain sebagainya. Jadi jumlah sholawat itu itu tercatat di dalam kitab Abdalus Sholawat. Ada namanya Abdalus Sholawat. Itu khusus kitab lah yang membahas masalah sholawat. Jadi mulai di zaman sahabat sampai kepada tarekat-tarekat sekarang ini.
Itu semua guru-guru mursyid mereka atau wali-wali pada waktu itu juga mengarang salawat. Cuma salawat ini lah salawat daripada misalnya salawat daripada Datuk Kalampayan atau Datuk Arsyad Al-Banjari itu khusus dibagikan kepada cucu-cucu beliau. Karena lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Lirrijali nasibun, bagi laki-laki itu nasibun mendapatkan bahagian mimma tarakal walidani daripada peninggalan kedua orang tuanya, kakek nenek mereka, datuk-datuk mereka. Itu pasti dapat. Jadi misalnya seseorang tuh ada keturunan daripada Datuk Arsyad Al-Banjari atau Kiai Haji Arsyad Muhammad Arsyad Al-Banjari Martapura Kalampayan, walau apa jua pun dia berdiam di mana, kalau beliau betul-betul keturunan daripada di sana, dia nanti akan mendapatkan tanda-tanda warisan tadi. Kalau warisan segi dunia kan harta nih lah. Kalau segi yang namanya nasab atau keturunan, yaitu solawat yang dikarang oleh beliau, itu akan sampai. Jadi ada yang mengaku aku keturunan daripada Datuk Arsyad Al-Banjari, mana buktinya? Kalau tidak ada bukti jangan mengaku-ngaku. Tidak boleh kita lah menyandarkan nasab kita itu selain daripada nasab bapak kita. Itu termasuk orang yang dilaknat. Aku keturunan ini, aku keturunan Sunan Anu. Wah, tentulah ada buktinya. Setiap wali-wali dahulu itu mengarang salawat. Buktikan kalau kamu keturunan Sunan Giri, mana salawat Sunan Giri. Kalau kamu keturunan daripada Sunan Bonang, buktikan mana salawat Sunan Bonang. Kalau kamu keturunan daripada wali siapa Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, mana salawat daripada beliau. Kalau tidak ada buktinya tidak usah mengaku-ngaku. Karena lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi laki-laki itu memiliki bahagian mimma daripada tarakal walidani yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya. Maksudnya terus sampai kakek neneknya, sampai datuknya, sampai siapa. Bila mereka mengarang salawat, maka akan pasti sampai kepada cucu-cucunya. Tidak bisa ngaku-ngaku aku keturunan Sunan Kalijaga. Ada ndak karangan salawat beliau sampai kepada sampean? Aku keturunan Sunan Gunung Jati, mana adalah sampai salawat beliau kepada sampean. Nah itu tuh maksudnya. Jadi tidak bisa kita ngaku-ngaku keturunan ini kalau tidak ada buktinya. Apalagi akhir zaman ini kita perlu bukti kan kita. Itu salawat tadilah, itu khusus untuk. Jadi apa gunanya salawat yang dikarang oleh datuk-datuk orang dahulu itulah, datuk-datuk kita itu semua itulah. Itu gunanya pala sebagai wasilah, sebagai perantara. Lah, bila cucunya ini melakukan suatu kesalahan, maka datuknya sebagai wali-wali dahulu itu akan datang hadir untuk menegurnya. Di dalam kitab Sirajut Thalibin juz yang kedua, juz yang pertama, la yasilu wasilun illa biwasli wasilin, tidak akan sampai orang yang berjalan tanpa perantara orang yang sudah sampai. Siapa yang sampai kepada Allah Ta'ala? Rasulullah. Siapa di bawah Rasulullah? Para wali-wali Allah. Jadi para wali-wali Allah Ta'ala inilah yang menyampaikan kita ini kepada Rasulullah. Baru Rasulullah menyampaikan kita kepada Allah Ta'ala. Itu tahapan-tahapannya. Dengan kita mengamalkan misalnya salawat-salawat daripada datuk-datuk kita amalkan, insya Allah datuk kita yang akan mengajarkan kita supaya bersih hati, supaya mengamalkan ini lalu sampai kepada Rasulullah. Itu gunanya. Yang penting kita keturunan orang yang beriman itu aja dulu Pak. Jangan dipikirkan aku ini keturunan Sunan Bonang, aku ini keturunan Sunan Gunung Jati, Sunan Giri, macam-macam, Sunan Kalijaga. Nggak usah dipikirkan itu, nggak usah. Yang penting alhamdulillah kita keturunan orang yang beriman, itu aja lah ya. Itu keistimewaannya orang beriman tuh. Dan kita percaya adalah masalah wali-wali itu kita harus percaya. Bagaimana guru aja, bagaimana mencari guru mursyid. Nah,
Terkadang Pak, di akhir zaman ini guru mursyid itu memang bersembunyi. Mereka tidak mau lagi membuka-buka masalah yang namanya tauhid yang agak mendalam, itu memang disembunyikan. Karena semakin akhir zaman sangat langka. Jadi kalau sudah sangat langka apalah, itu ada dua jalan, dua alternatif. Mau bahasa sekarang alternatif. Yang pertama, kata almarhum guru sekumpul dahulu, kalau kita tidak bisa ketemu dengan guru mursyid, itu mengamalkan sholawat setiap hari 10.000. Ayo, mau dibimbingkah hidup, tidakkah? Belajar. Kalau kita betul-betul niat hendak dibimbing, baca sholawat 10.000 sehari. Udah sanggup ya? Nah, cari guru mursyid. Apa di antara guru mursyid itu adalah tandanya yang dihadiskan oleh Rasulullah SAW, khairukum man dzakkarakumullahu ru'yatuh wa zada fi amalikum. Dua syaratnya guru mursyid itu. Guru pembimbing rohani kita tuh dua syaratnya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khairukum, orang yang paling baik di antara kalian. Yang pastinya nomor satu itu Rasulullah. Di bawah Rasulullah siapa? Para sahabat. Di bawah para sahabat siapa? Ulama-ulama. Ini orang-orang baik, susunan orang-orang baik nih. Rasulullah, ialah sahabat-sahabat, ulama-ulama, orang-orang alim. Nah, di akhir zaman ada orang alim misalnya, cuma kita lihat dulu posisi kita. Man dzakkarakumullah ru'yatuh, satu syaratnya, apabila kata Rasulullah kamu melihat dia, kamu itu dalam keadaan lalai lah, berzikir di hati tidak ada, zikir mulut pun tidak ada, tapi di saat kamu melihat beliau, kata Rasulullah, dzakkarakumullahu ru'yatuh, kamu itu ingat Allah Ta'ala di saat melihat orang tadi. Atau hebatnya tuh, pancaran cahaya zikrullah hati orang tadi itu memancar sampai ke hati kita. Yang asal mulanya kita kepikiran hutang lah, cuma setelah melihat beliau lupa hutang tadi. Rasa plong, tidak ada beban. Orang ada beban itu berarti lalai dengan Allah. Plong. Atau yang kedua, tanda guru mursyid yang bisa membimbing jiwa rohani kita adalah untuk berjalan kepada Allah. Wazada fi amalikum, dan dia bisa mengarahkan kita selalu menambah amal. Jadi dahulu tidak pernah kenal amalan hati, sekarang tahu amalan roh, amalan napas, amalan amalan zikir-zikir yang lain-lain sebagainya kita tahu dari beliau dan langsung kita mengamalkan. Berarti itu termasuk guru mursyid. Itu secara umum kan, secara umum. Nah, tinggal kita pilih. Mau cari guru mursyid tidak dapat, mau tidak mau kita bersalawat 10.000 setiap hari selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Ada guru mursyid tapi tandanya tidak tahu. Tandanya yang pertama, dia bisa mengingatkan kita di saat kita melihat dia. Yang kedua, kita ada semangat untuk menambah amal setelah bertemu dengan beliau. Nah, itu aja. Jadi perlu hidup ini dibimbing. Nah, sebagaimana kita didik di sekolah, ialah sama pula bidang akhirat ini pun sangat-sangat diperlukan pendidik. Kalau tidak dididik, bagaimana kita bisa berjalan menuju Allah? Nah, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalqi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.